Ya, selain 3 informasi tadi, kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya dari dalam maupun dari luar negeri. Dan inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya bersama saya Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, puluhan tempat usaha yang masih nekat buka selama PSBB di Rawamangun, Jakarta Timur ditutup oleh petugas gabungan pada Jumat pagi. Sementara itu sejumlah pedagang hewan ternak di Pasuruan, Jawa Timur kebingungan karena pasar hewan ditutup total. Kita kembali ke ibu kota pasca evakuasi 36 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia ke Wisma Atlet Kemayoran pada kemarin malam. Tim Palang Merah Indonesia pada Jumat siang langsung melakukan sterilisasi. Seluruh area gedung asrama dan permukiman warga pun disemprot dengan cairan disinfektan guna mencegah penyebaran dari COVID-19. 46 tenaga medis Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah yang terpapar COVID-19 masih menjalani isolasi di hotel. Pihak rumah sakit mengaku kesulitan untuk mengidentifikasi sumber penularan meski sudah melakukan antisipasi. Ya, dari Jawa Tengah kita ke Jawa Barat. Ada lebih dari 3.900 masjid di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang masih menggelar sholat Jumat. Sholat Jumat digelar dengan penerapan physical distancing, penyemprotan disinfektan dan pemangkasan waktu sholat yang hanya 5-10 menit saja. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat juga meminta masyarakat untuk terus mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan berikut ini sejumlah informasi mengenai perkembangan COVID-19 yang telah kami rangkum untuk Anda. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi mengeluarkan guguran awan panas sejauh 2 km. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Dalam melawan wabah COVID-19, selain dokter dan para medis, ada pula peran lain yang juga tidak kalah beresiko, yaitu para tim pengubur jenazah kasus COVID-19. Mereka harus jarang bertemu dengan keluarga dan meninggalkan keluarga saat bertugas. Ya, di tengah banyaknya kasus penolakan warga terhadap jenazah, pasien atau tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19, hal ini justru tidak terjadi di kota Yogyakarta. Tepatnya di Kampung Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, warga pun bahkan menyambut tenaga medis yang sejak Kamis kemarin menempati tempat karantina sementara di Balai Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri. Kita beralih ke informasi lainnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi mengeluarkan guguran awan panas sejauh 2 km dari kawah puncak. Dan informasinya telah kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. 2 narapidana yang bebas karena program asimilasi pemerintah kembali berulah di kota Solo. Keduanya kemudian ditangkap oleh jajaran Reskrim Polresta Solo. Selanjutnya masih terkait kasus kriminal, seorang tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Kalideres, Jakarta Barat berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah gorong-gorong saluran air. Dan inilah kilas kriminal selengkapnya. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News dan kita akan langsung memantau bagaimana perkembangan dari data virus corona baik di Indonesia maupun di dunia. Ini dia dalam COVID-19 update. Per hari ini tepatnya pada 17 April 2020, data secara global kita lihat bersama ini sudah ada 2.196.569 jiwa yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, di mana angka meninggal dunia hampir mencapai 150.000 jiwa dan yang sembuh ini adalah 557.504 jiwa. Atau rasionya bisa dikatakan 25,39%. Ini artinya terjadi kenaikan ya sebesar 0,39% dibandingkan dengan kemarin. Ini data yang kami dapat dari Worldometers. Lalu bagaimana kemudian datanya dibandingkan secara umum global ini dengan kondisi terkini di Indonesia? Kita akan lihat ini dia data terkini di Indonesia per hari ini tadi diumumkan langsung oleh Ahmad Yuryanto yang merupakan juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia. Kasus positif terinfeksi hingga akhirnya bisa dinyatakan bersih atau negatif kemudian dari virus corona. Ini artinya Indonesia berada di peringkat 35 dengan rasio kesembuhan sebesar 10,25%. Datanya seperti apa kalau di Indonesia? Ini tertinggi datanya dari 5.923 ini yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta sebagai pusatnya ya. Ini kalau dari data yang saya miliki kasus positifnya ada 2.815 jiwa di mana kesembuhannya mencapai 204 kasus. Ini juga merupakan kasus sembuh tertinggi ya. Di mana selanjutnya
Kalau kita tahu memang ada beberapa kebijakan yang sudah diambil atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni dengan adanya PSBB yang sudah diterapkan sejak Jumat 10 April 2020 lalu. Untuk pasien sembuh tertinggi selanjutnya, ini adanya di peringkat kedua ada di Jawa Timur dengan 94 pasien dan Sulawesi Selatan 43 pasien, Jawa Barat 41 pasien, serta yang selanjutnya adalah Bali dan juga Jawa Tengah dengan 36 pasien. Artinya memang daya tahan tubuh dari para pasien ini juga harus diperhatikan untuk kemudian nantinya bisa dinyatakan sembuh dan setelah menjalani sejumlah treatmentnya. Nah, bagi kita juga ini harus selalu waspada untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, agar tidak terinfeksi virus corona. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kemudian data selanjutnya dari negara-negara lain. Ini kita harus pergi ke negara yang satu ini, ada di peringkat 7 dengan kasus positif terinfeksi virus corona dengan capaiannya di hari ini mencapai 82.692 jiwa. Ini ada di Tiongkok. Yang menarik di sini adalah sebelumnya pemerintah Tiongkok ini sempat merevisi jumlah kematian akibat kasus ini. Setelah sebelumnya melaporkan ada tambahan sebesar 2.579 kasus kematian. Kemudian direvisi, dinyatakan ini adalah data yang tidak sesuai. Kemudian direvisi artinya menjadi 3.869 kasus kematian. Artinya itu adalah per hari ini sudah ada lebih dari 4.000 jiwa yang dinyatakan meninggal dunia di sana. Tapi yang harus juga dilihat atau diperhatikan di sini adalah adanya rasio kesembuhan yang memang mencapai 94 maksud saya 0,26% ya. Ini masih jauh sekali dibandingkan Indonesia di mana kita rasio kesembuhannya masih di angka 10,20 atau 10,25% maksud saya. Kita akan cek bagaimana kemudian kondisinya di benua lain atau di benua Eropa. Ini kita punya datanya. Saya akan tampilkan data terkini, kondisi dengan bagaimana kemudian update dari kasus infeksi virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Berbicara soal angka kematian pasien COVID-19 di kota Wuhan ini kembali melonjak drastis pada Jumat waktu setempat. Setelah kebijakan lockdown dicabut pada 8 April lalu, jumlah kematian di kota Wuhan naik 50%. Informasi selanjutnya masih dari mancanegara. Untuk mencegah penyebaran virus corona di bulan suci Ramadan, pemerintah Arab Saudi melarang pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid dan meminta untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Sementara itu di sejumlah negara yang ada di Eropa, seperti Jerman dan Belgia memperpanjang status lockdown hingga bulan Mei mendatang. Meluasnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia membuat sejumlah negara pun mengambil keputusan untuk memberlakukan lockdown. Inggris bahkan memperpanjang masa lockdown nasionalnya hingga 3 minggu ke depan. Dan berikut ini laporan selengkapnya dari Nick Robertson. Imbas dari pandemi corona, ribuan warga Texas, Amerika Serikat rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan makanan gratis. Sementara itu di kota Lima, Peru, sebuah stadion sepak bola diubah menjadi pasar dadakan untuk mencegah melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kebun Binatang dan Akuarium Henry Dorley di Amerika Serikat menawarkan program kunjungan lewat internet. Dari rumah, anak-anak pun tetap bisa mempelajari cara berinteraksi dengan satwa liar melalui video dan juga permainan virtual. Ya, hal tadi bisa jadi salah satu alternatif untuk wisata edukasi ya. Nah, kabar baik selanjutnya ini juga datang dari Amerika Serikat. Ada seorang ibu yang sempat koma sebelumnya karena melahirkan dalam kondisi terpapar virus corona, akhirnya bisa bertemu dengan bayinya yang dilahirkan. Peristiwa ini terjadi di New York, Amerika Serikat. Kita lihat bersama. Para pekerja medis dan pasien terinfeksi virus corona mendapatkan hadiah spesial dari musisi di kota Beirut, Lebanon. Seperti apa dan apa sebenarnya hadiah spesialnya? Kita akan simak bersama sesaat lagi. Namun sayangnya, informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News kali ini. Kami kembali berharap bagi Anda untuk tetap berada di rumah. Namun jika harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan physical distancing dan jaga terus kesehatan Anda. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.